Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Wepaboba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan lokasi saya di Kecamatan Kota Tambolaka, Jalan Sekolah Tani, Desa Welonda. Saya akan menceritakan beberapa hal secara garis besar dari perkembangan lembaga SMK Wepaboba yang bernaung di bawah Yayasan Tunas Timur, yang ketua yayasannya Bapak Dr. Soleman Lededapa, dan beliau ini sebagai teladan, sebagai promotor bagi kami kepala sekolah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lembaga. Lembaga kami ini SMK Wepaboba didirikan pada tahun 2015, dan sejak itu sekolah ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, dan saya sendiri dipercayakan oleh Yayasan Tunas Timur untuk mengelola lembaga SMK Wepaboba ini pada tahun 2017. Sejak itu saya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan sampai pada hari ini. Dan begitu banyak tantangan-tantangan, persoalan yang kami lalui dalam pengembangan. Yang pertama, pengembangan sarana prasarana bagi lembaga SMK Wepaboba ini, dan saya akan menceritakan beberapa hal penting dalam proses pengembangan lembaga di SMK Wepaboba ini. Yang pertama, SMK Wepaboba ini saya kelola pada tahun 2017. Lahan sekolah ini masih penuh dengan semak, dan sampai pada akhirnya saya melaksanakan beberapa tindakan sehingga sampai pada saat ini gedung kami sudah berkisar 75% daripada finishing yang kami harapkan. Oleh sebab itu, perjuangan demi perjuangan kami sudah lalui bersama dengan Dewan Guru, orang tua wali siswa, dan peserta didik itu sendiri. Di dalam proses seiring perkembangannya SMK kami ini, saya selaku kepala sekolah masih punya beberapa program yang mendukung demi dan untuk kemajuan lembaga ini sendiri. Yang pertama itu program peningkatan pendapatan sekolah, dan juga program pendapatan sekolah ini saya langsung bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk bisa kami melaksanakan peningkatan yang terutama pembangunan sarana prasarana ke depannya. Oleh sebab itu saya dapat dukungan support yang besar daripada masyarakat setempat, sehingga dari program kerjasama kami ini ada juga program tabungan anak. Nah, ini pasti banyak yang bertanya, bagaimana sih kok bisa sudah tingkat SMK masih ada tabungan anak untuk membantu
perekonomian orang tua mereka. Nah, dengan ada program yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Leskodat, dengan program TJPS, tanam jagung panen sapi. Nah, di sini saya selaku kepala sekolah profisiat dan senang sekali menanggapi program ini, sehingga saya melibatkan anak-anak peserta didik saya, khusus yang tinggal di asrama putra dan putri. Nah, dari proses tanam jagung panen sapi ini, kami bekerja sama dengan masyarakat dan kami meminta lahan masyarakat untuk kami garap itu kurang lebih 18 hektar. Dalam 18 hektar ini kami sudah tanam dari bulan 3 tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan yang terakhir kami penanaman tanggal 6 bulan 5. Itu yang menanam peserta didik bersama dengan Dewan Guru. Nah, ini program ini baru. Saya berpikir bahwa yang pertama kadang-kadang tidak seiring dengan apa visi misi yang ada di lembaga. Karena visi lembaga adalah memanusiakan manusia tahun 2100. Nah, ini yang saya selaku kepala sekolah berpikir bagaimana saya bisa memenuhi visi ini. Sehingga saya coba berpikir kalau anak-anak lulus SMK, terus faktor ekonomi orang tua tidak mendukung, bagaimana anak-anak yang kami didik untuk bisa melanjut ke perguruan tinggi atau bisa berwirausaha dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya tanggap positif dengan adanya program TJPS ini. Saya buka program kerja baru, yaitu untuk tabungan anak. Dari mana tabungan anak ini saya bisa peroleh? Dari program TJPS. Saya minta kesepakatan orang tua wali siswa bersama peserta didik sendiri untuk keterlibatan langsung dalam program tanam jagung ini. Sehingga pada hasil pendekatan saya selaku kepala sekolah bersama orang tua, wali siswa dan peserta didik itu sendiri, kami sudah menggarap 18 hektar. Ini dengan kesepakatan kami bahwa dalam satu musiman, kalau 2 kali panen, maka anak sudah memiliki tabungan 2 juta. Nah, kalau dia 3 tahun, maka sudah ada modal dasar itu mencapai 6 juta rupiah. Nah, dari 6 juta rupiah ini meringankan beban orang tua untuk biayai anak ketika dia lulus. Nah, prosesnya ketika kami panen, dari hasil panen kami jual, saya bersama dengan siswa itu sendiri secara pribadi, saya langsung mengantarkan mereka ke bank untuk membuka rekening atas nama mereka, tanda tangan atas nama mereka, tetapi bukunya kami simpan di lembaga sampai pada anak itu menerima amplop kelulusannya nanti di kelas 3, baru kami serahkan satu kali bersama dengan amplop kelulusannya. Sehingga uang yang kami upayakan dari lembaga untuk peserta didik itu sendiri tidak dipergunakan kemana-mana, tetap dipersiapkan untuk modal anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau membuka usaha baru, UKMK baru, sehingga bisa membantu program pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Ini yang pertama. Nah, kalau anak usia SMK sudah punya usaha sendiri, saya jamin visi SMK ini bahwa memanusiakan manusia sampai tahun
100 ini akan terjawab dengan cepat. Tergantung bagaimana kita memberikan pandangan, motivasi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik itu sendiri. Nah, ini beberapa pandangan pikir saya bahwa kalau saya tidak cetuskan program-program yang menarik seperti ini, dengan keadaan lembaga saya yang kurang lebih baru memulai itu 5 tahun. Dalam 5 tahun ini sudah pasti masih banyak hal, banyak kekurangan untuk mengejar mutu pendidikan. Apalagi sekarang kami menggunakan kurikulum K13. Nah, dalam kurikulum K13 ini peran aktif siswa, literasi, kreatif, inovasi siswa yang perlu dikembangkan. Dengan pola-pola pikir yang saya berikan ini bisa menjadi satu motivasi bagi peserta didik itu sendiri. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala SMKW Paboba sangat membutuh topangan bantuan moral dari pemerintah untuk bisa melihat lembaga kami ini, SMKW Paboba, yang kurang lebih baru 5 tahun berjalan, kami masih sangat banyak kekurangan. Harapan saya bahwa untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa melihat keadaan kami, bisa monitoring, lihat keadaan kami. Dan ini dengan adanya lembaga kami ini juga sangat membantu beberapa hal, program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Yang dimana selama ini kita selalu ikuti perkembangan media sosial, demonstrasi di mana-mana dengan tidak adanya lembaga, dengan tidak adanya lapangan pekerjaan bagi para sarjana, dengan adanya Yayasan Tunas Timur yang sudah membuka kurang lebih 72 lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SMAK, SDTK, SMPTK, dan sampai pada saat ini kami sudah bekerja sama dengan salah satu universitas membuka kelas jauh di wilayah kami, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga kami mohon dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sehingga bisa membantu kami dalam perkembangan lembaga kami dalam segala hal. Selamat pagi, salam sejahtera, kerja, kerja, kerja.